Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah para hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan lupa kita tetap berusaha untuk berbuat yang terbaik, melakukan hal-hal yang positif, menjadikan kita orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa kita termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah apabila kita tergolong orang yang menegakkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, bahwa ini adalah termasuk sekelompok umat yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Asas Prof. Dr. Yulan Azhari, SOC SAMH, salam bela negara, salam merah putih. Dan ini kita sangat mengapresiasi Ayah Ruben itu orangnya pekerja keras dan setia keluarga ya. Karena ternyata beliau sangat merindukan anak-anaknya. Nah ini gimana ya? Sama diri kita, ingin bertemu anak tetapi dengan mungkin faktor kondisi sosial yang ada, tetapi tidak bebas atau tidak bisa bahkan, atau intinya ayah Ruben ya, Bensu Mas Ruben itu sering juga sedih apabila sebenarnya dia ingin ketemu anak-anaknya, ingin memeluk anaknya. Nah ini adalah coba pada posisi kita ya, apabila kita mempunyai anak tetapi kita belum bisa berjumpa dengan anak dengan kondisi sesuatu atau kondisi sosial yang ada. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu kita harus bersabar. Mas Ruben Onsu cukup sabar orangnya, memang ya, luar biasa. Innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Insya Allah Allah akan selalu berserta Bensu ya, Mas Ruben Onsu. Karena Mas Ruben itu kesininya dia lebih percaya kepada Allah, dan apapun dia pasti dia serahkan kepada Allah dan selalu berdoa. Nah itu yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat manusia pada saat ini, banyak yang belum pasrah kepada Allah. Apabila dia mendapatkan ujian, bahkan dia datang ke dukun atau datang ke keramat, datang ke yang lain, mintanya tidak mau berdoa kepada Allah. Padahal Allah telah berfirman, kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Tetapi manusia itu tidak mau berdoa kepada Allah, menganggap remeh doa. Doa lagi. Nah seperti itu. Padahal orang-orang yang berdoa saja belum tentu dikabulkan oleh Allah langsung, karena banyak faktor. Mungkin dia belum istiqomah, atau dia belum maksimal usahanya, atau dia tidak khusyuk doanya, atau Allah tangguhkan dulu karena seseorang itu masih melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang murka, kegiatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terkadang menjadi penghalang Allah belum mengabulkan doa kita. Dan sebaliknya, apabila kita selalu berbuat yang terbaik buat keluarga, buat diri kita, buat anak-anak kita, maka seseorang itu akan menjadi orang yang benar-benar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Mas Ruben ini orang yang tipikal suka bersedekah, suka berbagi kepada orang-orang yang gak punya. Kemarin saja dia bersilaturahmi, dia kangen saudara-saudaranya yang ada di tanah Papua, di Merauke. Dia datang ke sana memberikan sembako, minyak goreng, begitu antusiasnya, dan
menangis ya, menangis, rasa haru karena rakyat di sana selama ini melihat di TV saja, tetapi mereka langsung ketemu secara offline ya, secara offline bukan secara online. Kalau di TV atau di HP, handphone itu kan secara online, tetapi ini mereka bisa bertemu secara fisik, secara offline dengan saudara-saudara kita yang ada di tanah Papua. Terima kasih Mas Ruben Onsu. Kita semua selalu mendoakan itikat-itikat baik, langkah-langkah mulia yang dilakukan oleh Bensu. Tetaplah berkarya, tetap semangat, dan kita yakin karena Mas Ruben orang yang sabar dan benar-benar istiqomah dan benar-benar berdoa hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dapat memotivasi kita bahwa umat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, satu, kita harus kerja keras, harus sabar, berserah diri kepada Allah. Tidak boleh kita berserah diri kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala, dan tadi suka berbagi. Ingat, kalau seseorang yang tidak biasa bersedekah, 1 rupiah saja dia merasa rugi. Berat sekali tangan itu untuk ngisi celengan 500 perak aja, berat sekali. Ya, apalagi yang sampai 100.000, jutaan, ratusan juta, miliar. Orang bangun masjid dengan dana sendiri, itu karena orang-orang yang sudah terbiasa bersedekah. Kalau nggak terbiasa bersedekah itu sangat berat sekali. Coba aja kalau tidak percaya. Maka seseorang yang baik, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang memang sudah terlatih sedekahnya, dan dia akan menjadi ahli sedekah. Orang-orang yang menjadi ahli sedekah seperti Mas Ruben Onsu, dia juga akan menjadi ahli surga. Ya, ahli surga. Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi insya Allah kepada Mas Ruben Onsu. Kita aja misalnya memberi santunan anak yatim saja itu terkadang sekali setahun atau beberapa bulan sekali dalam event-event tertentu. Nah, ini Mas Ruben bahwa dia punya anak ya, dan dia juga punya putranya Mas Onyo ya, Petran Putra Onyo dalam hal ini panggilan sayangnya, panggilan kecilnya Onyo. Ini adalah ladang-ladang amal buat Ruben Onsu. Insya Allah ya, orang-orang seperti ini menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Mas Igun yang punya anak yatim banyak banget ya. Ini juga akan membawa Mas Ivan Gunawan penghuni surganya Allah seluas langit dan bumi, karena doa-doa anak yatim, ratusan anak yatimnya yang dia hidupi, dia kasih makan, dia sekolahkan, dia santuni setiap detik, setiap nafasnya, setiap harinya, seperti itu. Maka dalam hal ini dapat memotivasi kita, berbagilah. Kapan kita, kalau nunggu kita kaya ya nggak akan sedekah-sedekah. Jadi yang ada 500 perak sedekah, ya, ada 5.000 sedekah, ada 1.000 perak sedekah. Penting lakukan, tetapi dengan secara kontinu, sehingga kedepannya kita termasuk orang-orang yang gemar berinfak dan selalu memperhatikan lingkungan kita. Karena orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang itu bermanfaat buat orang-orang yang lainnya di sekitar dia itu, bahkan bermanfaat buat bangsa ini. Wa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya umat manusia itu umat yang bermanfaat buat umat yang lain. Bukan hanya untuk sesama Islam saja, tetapi buat umat Katolik, kita bermanfaat buat umat Kristiani, bermanfaat buat umat Hindu, bermanfaat buat umat Buddha dan Konghucu dan seterusnya ya. Itu baru dikatakan orang-orang yang rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu menjamin semua isi alam beserta seisinya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, jangan lupa bantu subscribe, like dan komen yang membangun, serta bantu share channel dakwah kita ini.
channel Dr. Yulian Azhari TV. Salam bela negara dan salam merah putih. Barakallah.